Allah Bapa kami yang berada di dalam surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas penyertaan Bapa di sepanjang hari ini Tuhan. Bapa yang baik, kami akan memulai acara sharing bersama Bible for Youth Bapak. Biarlah apa yang kami sharingkan Bapak akan menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Berkati acara kami Tuhan dari awal pertengahan kepada akhirnya Bapak. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Baik. Kita sama-sama belajar supaya menyatakan permohonan kita kepada Tuhan seperti yang tadi Bella telah doakan ya. Oke, saya mulai dulu sharingnya. Nanti teman-teman boleh ya yang mau sharing, yang mau tanya jawab boleh. Saya sebentar saja mungkin pembuka. Saya buka dengan sebentar ya. Ayat kunci daripada pembahasan kita dalam minggu ini ya. Hari ini maksudnya. Kalau teman-teman ada yang sudah baca dan sudah menemukannya, saya akan tampilkan di sini. Oke, sebentar. Ya, jadi ayat kunci daripada pembahasan kita minggu ini atau hari ini ya, yaitu di dalam Lukas 9 ayat 23 yang berkata, kita baca sama-sama yuk. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Oke, dari ayat penting ini ada nggak yang bisa temuin kata-kata atau kalimat kuncinya ya, sambil teman-teman berpikir saya sambil jelaskan ya. Jadi di sini di dalam ayatnya berkata, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya. Nah, di sini bukan perkara yang biasa ya. Karena apa dikatakan setiap orang yang mau mengikut Yesus. Nah, hari ini siapapun yang mau mengikut Yesus berarti harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, bayangkan setiap hari. Oke, setiap hari pikul salib ya, setiap hari gotong-gotong ya. Maksudnya bukan salib fisik, tapi jadi bagaimanapun situasi hari ini, sebenarnya Tuhan menyediakan salib itu untuk kita. Teman-teman tahu nggak kisah mengenai Ayub? Ada yang tahu ya kisah mengenai Ayub? Apa? Ya. Jadi Ayub itu kan, bisa ambil contoh Ayub ya. Jadi Ayub itu kan dia katanya orangnya soleh ya, terus juga orangnya baik. Tapi ketika dia diberikan situasi atau diaturkan situasi yang sangat berat, ya kan, istrinya meninggalkan dia, anak-anaknya meninggal, lalu kekayaannya semua dihabisi, ya. Lalu apalagi? Bahkan tubuhnya kena bara semua. Itu bagaimana kalau teman-teman di posisi Ayub, ya? Kalau saya sendiri mungkin, ya, saya juga merasa Tuhan kenapa seperti ini? Salibnya kok begitu berat, ya? Tapi malam ini saya bukan di situ poinnya. Poinnya adalah bagaimana Tuhan menyediakan salib ini supaya apa? Kita bisa mengikut Dia, ya kan? Kalau hari ini nggak ada salib itu, nggak ada penebusan, nggak ada darah yang tercurah di atas salib, bagaimana hari ini kita bisa diselamatkan, ya kan? Bagaimana hari ini kita bisa menjadi orang yang tertebus. Nah, sekarang saya mau ajak kita sama-sama lihat lagi sedikit ya di dalam poin penting kebenarannya. Oke, jadi di sini kita lihat ya, ini diambil dari Lukas pasal yang 22, pasal 9 ayat 22 sampai 26 ya. Oke, yang bisa jawab nanti jawab sama-sama aja. Saya ajak kita baca ya. Jadi kalau ini pasti kalau kalian baca juga menemukannya ya. Oke, di sini dikatakan, dan Yesus berkata apa? Anak manusia ya. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ya, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus, ini tadi kita menyangkal bahas, dirinya, ya, menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. kehilangan nyawanya.
Tapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan Menyelamatkannya. menyelamatkannya. Ya, apa gunanya seseorang Memperoleh seluruh dunia, tapi yang membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab siapa saja yang apa di sini? malu karena aku. Malu ya, siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu. Malu karena orang itu. Karena orang itu ya. Apabila ia datang ya kan? Datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat kudus. Nah, jadi seharusnya teman-teman sudah baca semua, sudah memahami, sudah mengerti. Tapi di sini saya ingin menambahkan sedikit lagi, yaitu apa yang tadi menjadi poin penting kebenarannya adalah yang di titik-titiknya. Ya. Jadi di sini yang pertama adalah anak manusia. Nah, di sini anak manusia bukan anak manusia biasa. Teman-teman perhatiin nggak di ayatnya? Anak manusia untuk A dan M-nya itu huruf besar. Ya enggak? Iya. Ya. Jadi artinya apa? Dia benar-benar adalah anak manusia yang berasal dari Roh Kudus, ya kan? 100% Allah juga 100% manusia. Nah, hari ini kita perlu menyadari satu hal, yaitu apa? Anak manusia ini didatang ini menyelamatkan kita semua. Ya, di sini ada 16 orang yang hadir adalah karena apa? Karena dia ingin supaya kita nyata bahwa Tuhan, dia anak manusia itu sebenarnya juga di zaman perjanjian baru saat itu ya, di kitab Lukas ini yang dicatat oleh Lukas, terjadi bahwa dia akan dibunuh dan akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ada yang tahu nggak ini sama seperti kisah apa? Di dalam perjanjian lama. Ada yang ingat? Seseorang yang ingin pergi ke Niniwe? Yunus, ya benar. Yunus dia ketika mau melayani, dia lari, dia ditelan di dalam perut ikan besar selama berapa hari? Berapa? 3 tahun? Oke, 3 hari ya. Puji Tuhan, terima kasih. Nah, di sini juga menyatakan bahwa dia anak manusia ini ketika ingin menebus dosa manusia, dia harus melewati tahap-tahap ini. Dibunuh, lalu disalibkan ya, lalu dia bangkit pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Oke, kita kembali ke poin yang awalnya pernah kita bahas. Bentar ya. Oke, bentar di sini. Ya, nah kita lihat di sini ya. Jadi sebenarnya kita sudah sampai di poin yang ketiga. Ya, ministry manusia penyelamat dalam kebajikan-kebajikan insaninya dengan atribut-atribut ilahinya. Mengapa demikian? Kenapa harus dia mati dulu, dia dibunuh? Padahal banyak orang pasti bertanya, Kak, kenapa Tuhan Yesus harus mati dulu? Kan dia bisa saja turun dari salib, lalu juga kembali memusnahkan atau mengalahkan iblis, ya kan? Nah, tapi poin pentingnya bukan di situ. Sekali lagi saya katakan bahwa Allah berdaulat, ya. Allah itu berkuasa untuk menyelamatkan manusia, maka dia harus melewati tahap itu. Kalau dia waktu itu nggak disalibkan, kalau waktu itu dia turun, ya, dia tidak menjadi anak manusia yang disalibkan, maka hari ini kita pasti binasa. Nah, demikian ya. Mengapa? Karena dia katakan juga harus memikul salibnya. Nah, hari ini kita semua 16 orang yang hadir ini ada salibnya masing-masing, ya kan? Mungkin ada yang salibnya karena perkuliahan, ada yang salibnya karena lingkungan sekitar atau bahkan keluarga. Nah, kita nggak boleh mundur. Ya, kita nggak boleh juga menjadi orang yang suam-suam kuku. Artinya, oh hari ini aku pikir salib, besok kayaknya nggak deh, berat. Jangan. Tapi apa? Karena siapa saja mau menyelamatkan nyawanya, ia akan apa? Kehilangan. Nyawanya di sini artinya apa, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Fisik atau bukan? Bukan. Bukan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya adalah soul life, ya, nyawa di dalam jiwa. Jadi nyawa dalam jiwa itu kesenangan kita, kesenangan ya, hobi, lalu juga
bagaimana kita misalnya ada komplimen, ya kan? Bisa kita suka, wah saya suka belanja nih, saya juga suka nonton, ya kan? Tapi ada satu hal, saya belum baca Alkitab hari ini misalnya. Saya juga belum memberitakan Injil kepada keluarga saya misalnya. Bahkan saya belum menelpon rekan satu kampus saya untuk berdoa. Teman-teman pilih mana? Mau nonton, mau ikutin hobi, atau mau memberitakan Injil, baca Alkitab? Ya, ini pilihan, ya kan? Kalau kita kehilangan nyawa di sini berarti adalah kita kehilangan hobi kita. Kita kehilangan kesenangan kita. Namun kalau kita tidak kehilangan itu, maka yang kehilangan bagi kita adalah apa nih? Di sini katakan, tapi siapa sih yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, berarti apa? Kalau kita kehilangan semua hal ini, ya, hobi, kesenangan dunia kita, bahkan yang kita sukai, kita pasti akan memperoleh apa? Memperoleh apa? Nyawa, soul life di masa yang akan datang, ya kan? Nah, maka di sini firman-Nya berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia? Ya, mungkin dia punya kaya, dia punya mobil 10, dia punya rumah banyak, ya, dia punya teman banyak, dia punya hobi yang bagus, badan yang atletis dan sebagainya. Tapi apa? Ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Karena nanti ketika usianya sudah cukup, ya kan, misalnya kita nggak tahu ya Tuhan panggil kapan, karena dia datang seperti pencuri, ya. Apa yang terjadi? Bukankah itu semua hilang, pupus? Ya, bukankah harta, jabatan, tahta, semua akan hilang? Ya, dan hanya akan tersisa nama. Nah, nama kita ada di mana? Di kitab kehidupan atau justru hanya di batu nisan? Nah, ini saya sebagai ilustrasi saja ya, bukan menakut-nakuti. Tapi memang demikian, teman-teman. Hari ini kita nggak sungguh-sungguh mengejar pertumbuhan rohani. Apa yang mau kita kejar? Apa yang para murid kejar? Ya, Petrus, ya dia takut, ya kan? Bahkan sebelum Tuhan disalibkan nanti dia menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. 3 kali melalui apa? Tandanya? Ayam berkokok. Ya, padahal itu sudah dinyatakan bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Teman-teman, apakah kita mau seperti itu? Atau kita mau menerima kemuliaan, ya, di dalam Bapa dan malaikat-malaikat kudus? This is our choice. Pilihan kita masing-masing. Ya, tidak ada orang yang bisa memaksa. Nggak ada. Karena Tuhan memberikan kita memang hak bebas. Seperti bagaimana dia memberikannya kepada Adam dan Hawa. Nah, tapi hari ini kita harus memilih yang benar, ya, harusnya. Kita sudah melihat dengan jelas bahwa segala apa yang ada di dunia ini, karena pandemi selama 1 tahun ini juga tidak ada pegangan apa-apa. Ya, semua serba online sekarang. Kita mau punya apa? Nggak guna juga, nggak ada maknanya. Mau pamerkan apapun juga nggak bisa. Karena apa? Semua adalah fana. Ya, ada lagu pujiannya kan? Bukan dengan emas perak, bukan dengan barang fana engkau menebus diriku, tapi dengan darah yang mahal. Nah, hari ini kita mau hidup berdasarkan apa? Kita mau hidup berdasarkan emas perak, barang yang fana, atau berdasarkan darah Kristus. Kau menebus diriku. Ya kan? Teman-teman sekalian, malam ini saya juga punya satu pertanyaan. Ya, kapan terakhir kali saya atau teman-teman sekalian bertobat? Bertobat artinya adalah hari ini mengakui, lalu berpaling kepada Allah. Bukan karena, kita kumpulin dulu nih, ya kan? Dosa-dosa selama seminggu baru bertobat. Enggak, jangan. Tapi setiap hari, kalau ada kesempatan kita bertobat, bertobatlah. Ya, sehingga kebajikan-kebajikan insani Yesus boleh menjadi kehidupan kita. Ya kan? Nah, di sini banyak ya, dari berbagai kampus. Ada dari UI, UPN, ya, Gunadarma. Bahkan kalau ada yang dari luar Jabodetabek, ya, semua adalah menyatakan bahwa dia
sebenarnya adalah Allah yang ingin memberi kemuliaan kepada kita. Padahal nasib kita kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jadi semoga teman-teman saya sampai sini ya. Jadi pembahasan minggu ini adalah bagaimana kehidupan insani Yesus boleh tertanam atau tertampilkan dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, jadi dari perjanjian lama yang kita baca pribadi, perjanjian baru yang kita baca bersama-sama, tidak menjadi lewat dari kuping kiri keluar kuping kanan, tapi menjadi tertanam ya. Karena seperti kemarin beberapa hari lalu bahas juga mengenai apa? Tanah hati yang baik. Kita mau tanah hati yang mana? Ya, tanah hati yang di pinggir jalan, yang berbatu-batu, ya, semak duri, atau yang tanahnya tipis. Kita harus punya tekad. Tuhan, aku mendengar firman-Mu, aku mau punya tanah hati yang baik, aku mau bertumbuh, aku mau melihat bahwa Engkau sungguh luar biasa. Yesus amat baik, sungguh amat baik. Ya, karena itulah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan memberikannya Dia yang mengatur. Tuhan, inilah hidupku, pakailah aku sebagai apa yang Engkau inginkan. Bukan lagi yang aku inginkan, tapi yang Engkau inginkan. Karena aku nggak mau kehilangan nyawa. Ya kan, di sini pasti nggak ada yang mau kehilangan soul life-nya kan, nggak ada kan? Saya percaya ya. Jadi kita semua harus punya satu tekad. I want the Lord be my leader. Ya, aku mau Tuhan menjadi pemimpinku. Bukan lagi Reina, tapi Kristus. Ya, inilah yang bisa saya bagikan. Jadi teman-teman masih ada waktu. Dipersilakan yang mau tanya, dipersilakan yang mau sharing ya. Puji Tuhan. Mau coba sharing, Kak. Ya, boleh. Mau sharing untuk seminggu ini. Jadi, untuk anak semester 4, tingkat ya, anak semester 4 sedang lagi masa sibuk-sibuknya nih kayak gini sekarang. Kayak aku sekarang satu sisi aku lagi mendengarkan firman Tuhan selama seminggu ini hari ini. Seharusnya hari ini aku ada pertemuan sama teman-temanku untuk mengerjakan tugas, tapi aku selalu diingatkan kalau sama mama bilang, walaupun ada yang ngerjain tugas, Kak, kalau bisa jangan lupa untuk gabung sama itu ya, baca Alkitabnya supaya jadi berkat gitu kan, Kak. Jadi sekarang pun mau mengerjakan tugas, aku berinisiatif untuk masuk gitu, untuk mendengarkan sharing-sharing yang lain gitu, kayak kalau nggak masuk itu kayak nggak tenang, kayak ada yang kurang gitu loh, karena sudah menjadi rutinitas setiap hari. Jadi kalau kita nggak masuk sehari kayak rasanya kayak ada yang hampa ya, ada yang kurang gitu, Kak. Untuk aku sih, untuk seminggu ini perasaannya gitu. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Claudia sudah sharingkan apa yang didapat dan menjadi berkat. Untuk yang lainnya, dipersilakan. Amin. Ada? Amin. Kita mungkin ada. Ya, silakan Ricky. Oke, aku juga mau sharing tentang baca firman ini. Ya, akhir-akhir ini aku kalau selesai baca firman ini, aku sering kayak ngorek-ngorek ayatnya gitu. Pas pertama-pertama, aku cuman baca, dengar penjelasan Kak Re, Kak Ivan, itu langsung tutup Alkitab gitu. Tapi akhir-akhir ini kayaknya ada rasa pengen mengkorek-korek lagi, kayaknya penjelasan Bang Re ini kurang nih, penjelasan Kak Ivan ini kayak kurang nih. Jadi pribadiku sendiri yang ingin mau gitu, bukan hanya untuk bukan hanya kita sebagai mendengarkan dari kakak-kakak aja, maksudnya bukan boleh, tapi menurutku lebih baiknya kita sendiri yang punya punya pengalaman sendiri tentang ayat yang kita baca gitu sih yang gue dapat akhir-akhir ini. Amin. Puji Tuhan Ricky. Jadi pengalamanmu sama seperti pengalaman Ayub di pasal yang terakhir ya.
Ayo pasal 42 ayat 5. Dahulu aku mendengar dari kata orang saja, sekarang aku melihatmu dan mendengar dari apa yang aku alami sendiri ya. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Riki. Apakah ada teman-teman yang lain? Silakan, waktunya masih banyak ya. Oke. Mungkin saya coba tunjuk ya. Dari oke. Dari Maria ada mau coba? Atau Selvin atau Anei? Saya coba cerita, Kak. Boleh. Yang saya rasakan sih, saya kan baru masuk semester 2. Sebenarnya tuh saya tuh ngerasa ada, apa ya, kayak pertentangan gitu untuk lanjut atau enggak di perkuliahan saya. Karena saya ngerasa kayak berat gitu untuk jalanin kuliah ini. Banyak, karena satu dan lain hal sih lebih tepatnya. Terus juga karena saya kurang mantap juga sih untuk berkuliah di sini sebenarnya. Cuma kemarin sejak saya ngikutin kelas Alkitab Kefas ini, kok yang firman yang dibaca sama hasil setelah kita baca firman kan kita sering ada kayak renungan yang kita sharing bersama gitu ya Kak. Itu tuh kayak ngena banget gitu Kak, kayak yang barusan sebenarnya sebelumnya juga udah sempat diceritain sama kakak yang lain, juga teman-teman yang ada di sini. Seperti contohnya yang terakhir tadi yang kakak bilang, kita kalau jadi orang itu nggak boleh, jangan jadi orang yang suam-suam kuku. Kita nggak boleh mundur hanya karena perasaan kita lelah atau takut untuk menghadapi hari esok kayak gitu. Itu hal-hal yang seperti itu yang setiap selesai saya mengikuti baca Alkitab bersama teman-teman di Kefas ini, yang jujur aja sih itu memberikan saya kayak kekuatan gitu untuk ngikutin hari besok. Amin. Dan saya jadi pengen lagi untuk ngedengerin firman Amin. Tuhan dan juga ikut kelas ini. Gitu. Amin. Gitu sih. Baik. Berarti Maria mengalami sendiri khasiat dari firman itu ya. Bukan karena siapa-siapa, tapi karena firman itu sendiri yang menguatkan. Puji Tuhan. Oke. Baik. Terima kasih Maria. Ada lagi yang mau membagikan apa yang dialami seperti Claudia, Ricky maupun Maria? Silahkan. Malu-malu ya. Saya coba Kak. Oke, boleh Wahyu. Ya, saya bergabung di Kefas ini kan kalau salah tuh 8 Maret ya. Terus kemudian baru ke grupnya tanggal 9 Maret. Terus ada perbedaan yang sangat signifikan ketika sebelum dan setelah saya mengikuti Kefas. Mengikuti kegiatan di ini. Dulu jauh sebelum ke belakang banget ya, saya mundur ke belakang. Saya mengikuti Tuhan tuh serius, maksudnya sepenuhnya untuk Tuhan gitu. Baca Alkitab setiap hari gitu, bahkan melampaui tugas sekolah saya sendiri pada saat itu ketika SMP. Sampai akhirnya saya menghabiskan Alkitab, tapi tidak ada satupun kayak yang menguatkan saya gitu dasar saya, sampai akhirnya saya lulus dari SMP dan nilai dari hasil saya buruk sekali karena saya benar dalam tahun itu saya hanya baca Alkitab dan pelajaran sekolah saya tinggalkan. Saya abaikan lah, nomor 2 kan lah firman Tuhan pokoknya yang pertama. Tapi karena dasar yang nggak kuat, akhirnya saya kecewa. Kenapa harapan saya nggak terwujud ya? Akhirnya saya seolah kayak meninggalkan Tuhan. 3 tahun saya nggak baca Alkitab lagi, sampai akhirnya lulus. Saya terus
beribadah juga formalitas sekali-sekali, kadang sebulan sekali atau cuman Paskah dan Natal doang, sampai akhirnya hampir nggak percaya lagi sama Tuhan, kayaknya Tuhan ini bohongan deh, kayaknya ini cuma ini deh. Dan akhirnya saya disadarkan lagi akhirnya pas sudah deket-deket sini, kayak buat apa kayak mempertanyakan Tuhan terus-terusan gitu. Kayak mencari realitas Tuhan tuh kayak sia-sia aja gitu. Sampai akhirnya nemu kalimat Tuhan tuh bukan objek empiris, bukan objek rasio gitu. Tuhan itu di luar semua itu. Tuhan itu nggak bisa kita jangkau dengan itu. Udahlah, taruh ruang dalam hatimu untuk Tuhan gitu. Nggak usah lah kayak terus-terusan aja mempertanyakan sampai akhirnya iya juga ya, kok sampai sebegitunya mempertanyakan dia. Dan akhirnya mulai banyak kayak ajakan kayak dari persekutuan di UPN, terus dari We Were For Youth, kayak komunitas-komunitas sebelum saya berhenti datang. Tiba-tiba ketika saya sudah menerima sesuatunya begitu, banyak banget jalan yang kayak Tuhan sediakan, nih anakku, kemarilah gitu. Akhirnya kayak mudah gitu bagi saya untuk jalan ke arah dia gitu. Nggak perlu ada rasa ragu lagi, nggak ada rasa nggak percaya lagi sama Tuhan gitu. Sampai hari ini kira saya lepas tangan semuanya, saya serahin sama Tuhan gitu. Tetap berhikmat, tetap berjalan sebagai seorang manusia pada umumnya, tapi tetap seimbang gitu antara Tuhan dengan kehidupan kewajiban dunia gitu. Dan begitu sih Kak sharing saya untuk seminggu ini, perubahan yang signifikan menurut saya gitu. Amin. Di Tuhan Wahyu, kamu sendiri kembali mengalami firman-Nya ya, bukan karena dorongan orang ataupun siapa ya, tapi karena Tuhan sendiri melalui firman-Nya berbicara pribadi. Amin. Baik, kalau bisa yang lain juga dipersilahkan. Tadi siapa Sri mau bicara ya? Iya, Kak. Boleh. Jujur aja ya, Kak. Saya di sini belum merasakan sepenuhnya berkat dari Tuhan. Jadi kenapa saya jarang ikutan kayak gini? Karena sebelum-sebelumnya saya punya pengalaman, Kak. Nah, saya di sini belum menerima yang berkat dari Tuhan. Pertama, dulu saya pengen sekali masuk ke universitas favorit saya, Universitas Sumatera Utara. Saya di situ belajar mati-matian tiap hari sampai malam, selalu ambis sama teman-teman juga. Dan tiba akhirnya UTBK tahun 2020. Saya mencoba ke USU dan gagal. Awalnya, ya udahlah nggak apa-apa, masih ada kesempatan gitu kan. Ya udah berjalan hari demi hari, masalah terus datang bukan ke saya sendiri, Kak, ke orang tua saya. Orang tua saya, ibu saya tepatnya, pertama sakit. Sakitnya bukan sakit yang biasa. Kelenjar getah bening. Bengkak di leher, ketiak, dan perut. Bengkaknya juga bukan bengkak yang kecil, gede. Di situ kami udah berserah kepada Tuhan. Lanjut hari demi hari lagi, penyakitnya ganti, Kak. Jadi penyakitnya tumor. Tumornya tumor di ginjal. Kami nggak ada harapan, cukup berserah dan berdoa. Ganti lagi hari, ganti lagi penyakitnya. Dan yang terakhir, penyakitnya kanker darah. Dibawa ke rumah sakit di Medan. Seminggu mereka nginep di sana. Ayah, abang, dan adik aku, mereka tinggal di sana, dan mereka tidurnya kayak nggak layak.
Mereka cuma tidur di lantainya doang. Hanya demi ibuku. Tanggal 25 Desember, pas pagi hari, jam 6 pagi, ibuku udah nggak ada. Padahal saat itu hari Natal, dan betul-betul sangat membuat drop, dan langsung dikabari ke rumah kalau ibu udah nggak akan pulang, dan bangkainya datang pada tanggal 26 sore hari. Perasaan aku di situ udah nggak usah hidup lagi, udah stop semua, down, depresi, nggak tahu mau ngelakuin apa-apa. Kenapa gitu kan? Kenapa harus ibuku? Kenapa? Masih banyak cita-cita yang harus wujudkan. Ibu yang bilang dulu semangat, semangat, semangat. Dan akhirnya ninggalin kami semua. Aku anak pertama perempuan. Adik-adik aku masih kecil. Kami ibaratkan anak ayam yang mencari makanannya sendiri saat ini. Kami terpencar. Dan karena itu aku ngerasa, Tuhan di mana? Kenapa Tuhan nggak datang bantu kami? Dan besok, mungkin aku juga bakalan daftar UTBK lagi. Dan semoga ini menjadi rezeki aku, supaya bisa membuktikan bahwa aku bisa meraih cita-citaku, aku bisa membanggakan ayahku, dan aku bisa membanggakan nama ibuku di surga. Dan aku mohon doanya kepada kakak-kakak semua ya. Semoga lancar dan apa yang kuciptakan dapat kucapai. Sekian. Amin. Tuhan. Sungguh amat. Ya, kita juga turut berduka terutama, tapi ya semoga apa yang Tuhan aturkan kita tidak menjadi kecewa. Seperti yang tadi kita baca ya untuk poin hari ini, yaitu adalah apa yang salib kita punya hari ini bukan untuk melemahkan kita, tapi untuk mengingatkan kita bahwa itu adalah jalan setapak menuju kemuliaan. Amin ya. Jadi apa yang tadi teman-teman sudah bagikan itu semua sangat memberkati kita semua, tapi juga terutama memberkati teman-teman sendiri yang cerita ya. Baik, untuk ini adakah tambahan dari Kak Eko, Kak Yoel atau Kak Iva? Ya, saya menutup ya. Jadi kita dengan saling berbagi, kita juga bisa saling mendoakan ya. Alangkah baiknya dalam doa pribadi kita ya, setiap beban dari teman-teman kita juga bisa bawa dalam doa. Nah, nanti mungkin ke depan kita juga bisa atur ya dalam kelompok-kelompok doa ya. Ini kan kita masih dalam tahapan kelompok baca Alkitab ya. Nanti ketika kita melihat ya berkat Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan melalui firman-Nya bisa menopang kita. Nanti kita coba atur ya, kita ada pertemuan-pertemuan doa demikian ya. Jadi kita kumpul memang khusus berdoa ya, karena memang kadang-kadang persoalan di dalam kehidupan kita itu ya kita tidak bisa menjawab ya dengan kata-kata, tidak bisa menjawab dengan apa ya istilahnya pemikiran manusia ya. Kami juga sedang belajar tentang Ayub ya. Ayub ini juga orang yang saleh, orang yang beribadah, tetapi dia juga mengalami penderitaan yang sangat hebat ya. Ternaknya dirampok ya, anak-anaknya meninggal ya dalam waktu 1 hari ya. Bahkan tubuhnya sendiri kena penyakit ya, sampai istri Ayub itu
juga mengatakan kutuki Allahmu gitu. Jadi itu cobaan yang sangat berat ya. Di satu sisi kita melihat itu ada di dalam kedaulatan Tuhan, tapi kalau kita melihat kitab Ayub itu juga ada faktor di situ pencobaan dari si jahat ya kan. Kalau kita membaca Ayub itu kan itu iblis yang mencobai Ayub. Ya memang itu adalah di dalam kedaulatan Tuhan. Nah, Tuhan punya maksud iman Ayub ini bisa sampai pada satu tahapan dia mengikut Allah bukan karena berkat-berkat yang dia terima. Ya, bukan karena dia punya banyak ternak, bukan karena dia sukses lalu dia mengasihi Tuhan, kalau dia tidak sukses dia tidak mengasihi Tuhan, bukan demikian. Tapi Tuhan ingin membawa Ayub pada sampai tahap dia mengasihi Tuhan karena memang Tuhan layak ya untuk menjadi satu pribadi yang dikasihi ya. Tadi Kak Renat udah menjawab ya. Dulu Ayub mungkin bisa mengatakan aku mendengar Allah itu dari kata orang, tapi saat ini mataku melihat Engkau. Ya, Tuhan juga mengatur setiap peristiwa di dalam kehidupan kita. Ya, kadang-kadang itu adalah dari pencobaan si jahat ya untuk menggoyahkan iman kita, untuk membuat kita ini kecewa ya kepada Tuhan. Ya, tetapi di dalam kedaulatannya sebenarnya Tuhan ingin kita itu mendapatkan dirinya sendiri ya. Bukan hanya berkat Tuhan. Jadi diri Tuhan sendiri ya, berbeda ya. Kalau berkat Tuhan ada berkat kita ikut Tuhan, nggak ada berkat kita meninggalkan Tuhan. Ya kan? Kita sukses kita mengasihi Tuhan, kita tidak sukses, kita kecewa pada Tuhan. Jadi iman kita ya masih banyak tergantung dari berkat Tuhan. Tetapi Tuhan ingin membawa kita maju sampai pada satu tahap tadi ya. Kita mendapatkan Tuhan sendiri. Ya, kita mendapatkan Tuhan sang sumber berkat itu. Ya, di dalam kita dia semakin bertumbuh ya. Nah, ini sangat berkaitan dengan ayat Lukas ya, Lukas pasal 8 ayat 11 tadi Kak Renat juga udah menyinggung perkara perumpamaan 4 jenis tanah ya, penabur itu ya. Nah, kalau kita membaca memang di Lukas ini perumpamaan ini perlu perumpamaan ini dijelaskan oleh Tuhan ya. Kalau kita membaca di Matius Markus tidak terlalu detail ya, tapi di sini ada satu poin yang ingin Kak Eko tekankan, ini adalah di ayat 11 di situ dikatakan inilah arti perumpamaan itu, benih itu ialah firman Allah. Sekali lagi, benih itu ialah firman Allah. Jadi firman Allah itu adalah benih. Apa artinya benih? Artinya di dalamnya ada kehidupan. Ya, benih ya itu bukan benda yang mati. Ya, benih kalau dia ditaruh di tanah. Ya, meskipun tanah itu situasinya seperti apa, tetapi benih itu akan bertumbuh. Ya, tanahnya seperti apa itu urusan lain, tapi benih itu sendiri di dalamnya ada kehidupan. Dan benih itu punya daya tumbuh. Karena itu adik-adik sekalian ya, bersyukurlah kita bahwa Alkitab di tangan kita. Ya, ini bukan hanya sekedar sekali lagi tulisan hitam di atas putih. Bukan cuma sekedar hukum-hukum yang menuntut kita ya untuk kita melakukannya. Tetapi Alkitab yang di tangan kita ini adalah kumpulan benih. Di dalamnya ada hayat, di dalamnya ada kehidupan. Ya. Dia memiliki daya tumbuh. Ya, karena itu kita bisa bersaksi ya. Kita membaca Alkitab, di dalam kita ada selera. Tadinya kita tidak terlalu ada selera ya. Sekarang memiliki satu, aduh aku harus menggali. Ini sebenarnya adalah bukti bahwa benih itu sedang bertumbuh. Ya. Benih itu sedang bertumbuh. Dan siapa yang memberi pertumbuhan? Ya, Paulus pernah mengatakan ya di dalam 1 Korintus ya kalau tidak salah ya.
Paulus mengatakan, aku ini menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Sekali lagi, Allah yang memberi pertumbuhan. Adik-adik sekalian, ya kadang-kadang kehidupan itu begitu rumit ya, tidak bisa dijelaskan dengan logika, tidak bisa dijelaskan dengan akal pikiran manusia, tetapi kita perlu pegang satu bagian ini. Kita memiliki benih. Kita memiliki firman Allah sebagai benih. Ya. Di dalam benih ini ada hayat ilahi, ada kehidupan Allah yang ingin Dia taburkan ke dalam diri kita, sehingga kita mendapatkan Dia. Ya, kita bukan hanya mendapatkan berkat-berkatnya, ya, kita mendapatkan Tuhan sendiri sebagai sang sumber berkat. Ya, sehingga kita bisa mengalami ya, baik kita senang, baik kita susah, baik kita melimpah dengan berkat, baik kita kekurangan berkat, ya kan? Benih ini tetap terus bertumbuh. Ya, diri Allah sendiri bisa kita dapatkan. Ya, nah ini membutuhkan seumur hidup kita sih memang untuk belajar ya. Ayub sendiri mendapat pelajaran itu ya saat dia sudah berkeluarga, saat dia sudah istilahnya established lah. Lalu Tuhan mengajar satu pelajaran ini. Ya, dulu dia mendengar dari kata orang, sekarang dia melihat Allah. Melihat Allah itu artinya mendapatkan Allah. Ya, Allah kita ini adalah ya Allah sumber kehidupan. Ya. Di Mazmur 36 ayat 10 ya, padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu aku melihat terang. Ya. Di kitab Yohanes juga mengatakan ya, di dalam dia ada hidup, di dalam dia ada hayat. Dan hayat ini dan hidup ini adalah terang manusia. Jadi mari adik-adik, saudara-saudari, benih ini kita tumbuhkan ya. Kita tumbuhkan. Dan dengan kesadaran tadi, yang memberi pertumbuhan adalah Allah. Semoga Tuhan membelas kasihani setiap kita ya. Menguatkan kita ya. Kita memberikan hati kita seluas-luasnya untuk benih ini bertumbuh dengan leluasa. Ya, puji Tuhan. Saya sekalian berdoa ya. Mungkin ada yang nanti harus masih mengerjakan tugas. Nah, Tuhan memberkati kita ya. Kita berdoa ya. Tuhan, kami melihat bahwa di dalam kehidupan kami begitu banyak problema, begitu banyak pergumulan. Kami menyadari kami hidup di dalam dunia yang jatuh di dalam dosa. Di sini ada juga iblis Satan yang berusaha menggoyahkan banyak iman anak-anak Allah. Tuhan, kami sendiri tidak ada kekuatan untuk melawannya, karena kami adalah manusia yang lemah dan jatuh, tetapi di tangan kami ada benih. Di tangan kami ada firman. Tuhan, mari bertumbuhlah di dalam hati setiap kami, Tuhan. Karena Engkaulah yang memberikan pertumbuhan itu. Kami hanya bisa menanam, kami hanya bisa menyiram. Tetapi sekali lagi, mari Tuhan, bertumbuhlah di dalam kami. Tuhan Yesus, sehingga kebajikan-Mu bisa menjadi kebajikan kami. Kasih-Mu bisa menjadi kasih kami. Tuhan, kuatkan setiap adik-adik kami yang malam ini hadir bersama-sama dengan kami. Agar di dalam menempuh satu kehidupan, mereka mengalami firman itu sebagai firman yang hidup. Firman yang menopang ketika di saat kami lemah. Firman yang menguatkan di saat kami hampir terjatuh. Dan firman yang membangkitkan ketika kami sudah tergeletak. Oh Tuhan, kami cinta padamu. Terima kasih Tuhan, karena Kau lebih dulu mengasihi kami. Puji Tuhan. Amin. Oke, baik, saya pikir demikian ya untuk hari ini. Nanti kita ketemu lagi besok Senin ya. Amin.